Bapak Ibu. Guru juga sebagai model dan teladan. Tadi sudah saya sampaikan di depan. Kemudian yang ke-8, guru sebagai peneliti. Ini yang sudah, yang kadang-kadang Bapak Ibu malas. Mohon maaf. Apa penelitian di Bapak Ibu ya? Yang paling dekat dengan kita adalah classroom action research atau PTK, penelitian tindakan kelas. PTK tadi bermula dari apa Bapak Ibu? Dari masalah. Bapak Ibu ketika mengajar ada masalah nggak? Ya pasti ada lah. Apa masalahnya? Wah, anak itu kalau diajar perhatiannya kurang. Maka, misalnya itu contoh misalnya. Maka Bapak Ibu ya meningkatkan motivasi belajar melalui metode apa? Seperti itu. Maka metode apa untuk meningkatkan minat belajar siswa, ya, dan sebagainya. Ini pada materi ini kok nilainya kok semuanya jelek? Nah, berarti apa? Masalahnya nilainya hasil belajar jelek. Lalu Bapak Ibu untuk agar nilainya baik bagaimana? Upaya peningkatan hasil belajar peserta didik melalui metode apa? Metode yang Bapak Ibu gunakan? Atau melalui model pembelajaran apa yang Bapak Ibu gunakan? Kondisi awal, kemudian adakan siklus 1, kemudian dievaluasi, direfleksi, kemudian dilakukan tindakan. Siklus 2, hasilnya oh ternyata demikian. Ini yang jarang atau yang kadang-kadang Bapak Ibu itu apa sih Bapak pakai penelitian sekarang? Nah, yang ke-9, guru sebagai pembangkit pandangan. Maka Bapak Ibu ini perlu apa ya? Perlu banyak membaca tentang kisah-kisah inspiratif biar bisa membangkitkan pandangan anak bahwa tidak semua, misalnya ada anak-anak yang mengaku dari golongan ekonomi tidak mampu misalnya, jangan merasa kecil hati, karena banyak cerita orang yang tidak mampu bisa belajar sampai tinggi. Guru sebagai pekerjaan rutin, guru sebagai pembawa cerita, guru sebagai aktor, guru juga sebagai evaluator, guru sebagai pengawet, dan guru sebagai koordinator. Itu guru. Nanti melalui makalah yang sudah diberikan oleh panitia baru bisa dibaca. Kemudian yang ketiga, apa peran orang tua dalam kegiatan belajar mengajar? Bapak Ibu, entah karena peran teknologi yang semakin maju atau tingkat pendidikan orang tua zaman sekarang yang lebih tinggi, faktanya orang tua zaman sekarang semakin menyadari pentingnya peran mereka dalam pendidikan anak. Kalau dulu orang tua ya udah serahkan kepada sekolah, rampung lah, semuanya serahkan orang tua. Tapi sekarang tidak. Maka tidak sedikit orang tua yang senantiasa menanyakan bagaimana kondisi anaknya di sekolah. Apalagi pada saat pembagian laporan hasil belajar itu Bapak Ibu. Ada kan orang tua yang bertanya, "Pripun anak kula, bagaimana anak saya di sekolah? Nakal enggak? Kemajuannya seperti apa?" Sejumlah upaya yang dilakukan orang tua untuk mendukung pendidikan anak-anaknya. Misalnya dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di rumah, memberikan fasilitas yang lengkap, penerapan waktu khusus belajar bagi anak-anak, dan melakukan pendampingan saat anak-anak belajar. Bahkan tidak sedikit pula orang tua yang mengalokasikan anggaran khusus les, pelajaran tambahan yang diadakan bisa meningkatkan prestasi anaknya di sekolah. Ada pun upaya yang dilakukan itikadnya satu, yaitu peduli terhadap pendidikan anak.
Ini Bapak Ibu. Ini orang tua sudah seperti itu sekarang. Maka bagi orang tua yang belum memperhatikan pendidikan anak-anaknya, monggo ini bahwa pendidikan itu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan hanya menjadi tanggung jawab guru, namun orang tua juga berperan penting. Orang tua memiliki peran yang besar dalam proses belajar anak. Di sini orang tua diharapkan dapat memperhatikan pola belajar sang anak. Mungkin anak-anak sudah masuk kamar, tutup pintu, taunya belajar, buka HP. Wah, anak saya belajar sekarang pakai HP terus kok, di kamar pakai HP, tidak dipantau misalnya, tidak tahu yang dibuka apa. Ini orang tua harus tahu bagaimana mendampingi anak-anaknya terhadap pembelajaran, apalagi di era saat ini dilakukan. Karena dari HP, dari gadget yang dimilikinya, anak-anak kan bisa melakukan eksplorasi apa saja, kemana saja. Kalau tidak dibimbing, bisa jadi yang di luar materi pelajaran itu lebih menarik. Kan anak-anak lebih lebih kepada hal yang menarik pada dirinya. Terdapat banyak teori psikologi dan bagaimana terbukti bahwa anak yang didampingi orang tua di rumah akan cenderung lebih baik dalam proses belajarnya, Bapak Ibu. Nah, ini khususnya Bapak Ibu orang tua. Banyak para ahli yang mengatakan kalau anak itu dalam belajarnya itu didampingi oleh orang tuanya di rumah, di sekolah akan lebih pintar belajar kemana. Udahnya omongan. Yang belajarnya dilepas, kecenderungannya kurang. Apalagi yang tidak diperhatikan sama sekali oleh orang tuanya. Terdapat perbedaan antara anak yang diperhatikan oleh orang tua dan yang cenderung kurang mendapat perhatian oleh orang tuanya. Ketika masa sekolah dasar, anak pada dasarnya ingin ditemani oleh orang tuanya. Anak yang didampingi orang dewasa akan belajar lebih baik daripada yang tidak didampingi. Secara psikologis, perhatian orang tua tersebut membantu anak tidak merasa sendiri, paling tidak merasa percaya diri dan merasa diperhatikan, diparani, ditunggoni, ditemani, merasa diperhatikan. Perasaan nyaman dan diperhatikan itu akan menjadikan awal belajar yang lebih baik dan menumbuhkan motivasi belajar anak. Nanti kalau anak sudah merasa nyaman jika tidak didampingi, ini sudah berbahaya, Bapak Ibu. Kalau didekati oleh orang tua, dia masalah pergi Bapak, pergi Ibu. Karena apa? Dia tidak bisa bebas membuka macam-macam. Nanti kalau anak yang didampingi orang tua kok merasa tidak nyaman, ini perlu dicurigai, perlu tanda tanya. Iki anak ini ada apa nih? Didampingi kok malah tidak mau. Dia pengennya sendiri. Setelah diintai ternyata, loh, yang dibuka bukan pelajaran. Ada yang main game, ada yang main yang lain, ada hal yang bahkan yang belum layak untuk dilihat oleh anak-anak. Ini sangat berbahaya, Bapak Ibu. Sementara itu, anak yang kurang mendapat perhatian dan pendampingan orang tua dapat merasa tertekan dan tidak menutup kemungkinan akhirnya membenci pendidikan. Belajar males, enggak mau. Hal ini karena apa? Umumnya anak masih mengalami kesulitan untuk memahami sesuatu dan membutuhkan tempat untuk bertanya. Nah, kalau tidak ada yang ditanyai, akhirnya apa? Mutong, nggak mau putus asa.
waktu anak lebih banyak dihabiskan di rumah, sehingga perilaku sang anak lebih banyak berada di bawah didikan orang tuanya. Karena itu ia mengatakan harus ada kerjasama antara orang tua dengan guru. Ini Bapak Ibu, kan sebenarnya yang nanti ujungnya kan yang paling diuntungkan orang tua. Kenapa? Anaknya. Tapi ya sebenarnya bukan hanya orang tua saja, ya guru, ya pemerintah. Kalau warga negaranya cerdas semuanya kan, beruntung. Anak yang ditemani orang tuanya dalam proses belajar di rumah cenderung memiliki tingkah laku yang lebih baik dan memiliki nilai bagus dalam mata pelajaran di sekolah. Lebih sopan, lebih terkondisikan. Dari segi penampilannya saja lah. Kalau sebenarnya orang tua itu tahu anaknya kukunya panjang, itu sebenarnya juga gak suka. Orang tua tahu kalau anaknya itu rambutnya potongannya aneh-aneh gitu, sebenarnya orang-orang juga gak suka. Ya karena mereka tidak mendapat bimbingan perhatian dari orang tua, akhirnya apa? Udah kukunya panjang, kotor, rambutnya tidak karuan, potongan rambutnya tidak karuan misalnya. Itu karena kurangnya pendampingan dari orang tua. Anak terlihat lebih percaya diri, berbeda dengan anak yang kurang mendapat perhatian. Tingkah lakunya cenderung kurang baik dan lebih pada caper, cari perhatian dari temannya, cari perhatian guru, dan sebagainya. Kenapa? Pusat pendidikan yang pertama adalah lingkungan keluarga, Bapak Ibu. Pendidikan dengan keluarga sangat strategis untuk memberikan pendidikan ke arah kecerdasan, budi pekerti atau kepribadian, serta persiapan hidup di masyarakat. Orang tua akan menjadi suri teladan, contoh bagi anak. Anak biasanya akan meniru apa saja yang dilakukan orang tuanya. Jadi orang tua harus bisa memberikan keteladanan yang bisa dicontoh oleh anak-anak dalam perilaku sehari-hari. Contoh misalnya orang tuanya misalnya rokok di hadapan anak-anak misalnya. Ya anak suatu ketika akan, aduh bapak merokok, misalnya juga akan merokok juga misalnya. Contoh kecil saja seperti itu. Kemudian keteladanan anak, keteladanan dan kebiasaan yang baik itu sebaiknya diberikan orang tua sejak dari kecil atau masa kanak-kanak, karena hal ini dapat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa anak. Jangan masalah masih kecil aja Pak. Gitu. Tapi justru masih kecil itu yang masih mempunyai istilahnya apa ya, dalam teori belajar itu apa? Teori belajar memiliki long term memory. Long term memory bisa menyimpan, memorinya itu bisa menyimpan sesuatu dalam waktu yang lama. Oleh karena itu orang tua untuk lebih memperhatikan anak mereka, melihat potensi dan bakat yang ada pada anak mereka, memberikan saran dan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran mereka, serta selalu memotivasi agar tetap bersemangat. Ayo semangat, tidak apa-apa, ayo bisa. Kasih sayang yang diberikan orang tua pada awal kehidupan seorang anak sangat membantu perkembangan anak dalam menjadi dasar peletakan kepribadian anak. Itu Bapak Ibu, peran orang tua, peran guru, peran masyarakat untuk apa? Untuk mewujudkan generasi emas di 2045. Itu Bapak Ibu yang saya hormati.
dapat saya sampaikan bahwa generasi emas itu yang seperti apa? E itu energik, M-nya multitalent, A-nya aktif, dan S-nya spiritual. Mudah-mudahan ini bisa kita gapai bersama, kita wujudkan generasi kita di 2045 benar-benar menjadi generasi emas. Kalau di 2045 Bapak Ibu kira-kira sudah usia berapa? Ya 2045 itu dari sekarang kurang berapa tahun Mas? 23 tahun. Wah masih 23 tahun. Kalau 23 tahun lagi kira kita sudah di mana ya? Nah, ada yang sudah pensiun, seperti saya sudah purna. Nah, mudah-mudahan bisa melihat tahun 2045, bisa melihat persiapan generasi yang kita siapkan sekarang ini. Kalau orang tua zaman dulu, nah sekarang ini bermain bisa tidak perlu berkumpul dengan lawan mainnya. Bapak Ibu yang ada di Sidoarjo bisa bermain tarik partner dengan saya yang berada di Jawa Tengah. Bisa, karena perkembangan teknologi. Nah untuk itu Bapak Ibu perlu mengupdate diri bahwa pendidikan itu senantiasa mengikuti perubahan zaman. Apalagi Bapak Ibu, kita 2 tahun yang lalu sepertinya diberi pelajaran yang sangat berharga oleh yang namanya virus COVID-19. Memaksa kita untuk mempercepat pemahaman kita, pengetahuan kita tentang pemanfaatan teknologi. Sebelum COVID, anak-anak membawa handphone dilarang apa boleh Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu? Kalau di instansi kami, karena sering mengganggu pembelajaran, maka anak-anak saat pembelajaran tidak boleh membawa handphone. Tidak boleh. Tetapi setelah adanya pandemi COVID-19, pembelajaran harus diterapkan secara jarak jauh. Kita harus mutar otak, mengatur strategi bagaimana agar pendidikan tidak berhenti walaupun jarak membatasi kita. Kita tidak boleh bertemu. Ada yang Bapak Ibu menyampaikan materi secara drive-thru. Bapak Ibu guru membuat ringkasan materi di fotokopi lalu dibagikan ke rumah-rumah murid-muridnya. Drive-thru. Ada yang menggunakan siaran radio. Karena saya beberapa kali menyampaikan pelajaran melalui siaran radio, kadang-kala di RRI, kadang-kala bekerja sama dengan radio siaran pemerintah daerah. Ada yang menggunakan HT, ada yang menggunakan apa lagi? Nah, yang paling populer dengan menggunakan handphone. Apakah dengan handphone bisa mengatasi segala permasalahan? Tentu tidak Bapak Ibu. Karena handphone bisa terkonek dengan internet, harus ada namanya sinyal internet. Tidak semua daerah ada sinyal internet. Ada yang kadang-kadang mencari sinyal itu harus pergi ke sawah karena yang tidak ada hambatan pohon-pohon dan bangunan. Oh di sawah sana sinyalnya bagus. Ada yang naik pohon biar dapat sinyal. Selain sinyal internet dibutuhkan, untuk mengaksesnya juga butuh paket data. Pakai data, akhirnya harus mengeluarkan uang. Ini berbagai romantika. Nah, romantika ketika kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Itu zaman
waktu ini 2 tahun terakhir ini mengharuskan kita untuk melakukan hal itu. Dulu Bapak Ibu, kegiatan seperti ini, seminar diklat dari PGCI itu keliling-keliling kota di seluruh Indonesia. Keliling di Jawa Timur, Jawa Barat, bahkan di luar Jawa, Sumatera, Bali, seperti itu. Dan waktu itu oke-oke saja. Dari pemerintah daerah yang dikunjungi welcome, tidak ada masalah. Tapi saat ini ketika masuk pada satu daerah tertentu, kita biasanya ini oleh panitia kita terkendala, yaitu perizinan untuk mengumpulkan orang. Apalagi Bapak Ibu, ini isunya akan muncul Omikron lagi, varian baru. Nah, namanya apa? Omikron atau apa itu? Kita selain melaksanakan protokol kesehatan Bapak Ibu, kita tetap jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan, hindari kerumunan. Kalau itu sudah kita lakukan, kita jangan lupa berdoa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar kita dijauhkan dari wabah ini. Ini Bapak Ibu. Kemudian prinsip yang ketiga dari Pak Nadiem menyampaikan pentingnya komunikasi. Prinsip pendidikan itu komunikasi antara satu dengan yang lain. Komunikasi serta yang keempat adalah kolaborasi. Dari komunikasi akan menelurkan kolaborasi. Jangan kita ibarat katak dalam tempurung. Sepertinya kita sudah paling hebat sendiri, ternyata setelah kita komunikasikan dengan yang lain, kita kolaborasikan dengan yang lain, kita masih sangat tertinggal misalnya. Harapannya dengan adanya komunikasi dan kolaborasi, nanti semuanya akan dapat merasakan pendidikan yang setara, yang kualitasnya tidak jauh-jauh berbeda. Nanti antara Sidoarjo, antara kabupaten-kabupaten yang lain, kalau saling berkomunikasi, saling berkolaborasi, tidak ada gap, tidak ada jarak yang menganga. Wah, pendidikan di sini sangat maju, sementara di kabupaten sebelahnya sangat tertinggal misalnya. Ini karena apa? Karena kurangnya komunikasi dan kolaborasi. Kemudian yang kelima yang dikembangkan adalah literasi, baik literasi numerasi maupun literasi digital, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Maka ada yang namanya apa itu ANBK itu, AN, Asesmen Nasional itu untuk mengetahui tingkat literasi dari para peserta didik maupun Bapak Ibu guru. Baik, Bapak Ibu, lain halnya dengan Pak Anies, bahwa pendidikan itu berbicara tentang masa depan, memikirkan tentang apa yang akan terjadi kelak. Yang kedua, pendidikan menumbuhkan, bukan membentuk. Pendidikan itu menumbuhkan, bukan membentuk. Itu menurut Pak Anies. Sehingga Bapak Ibu yang berperan di dalam dunia pendidikan, bagaimana memandang peserta didik itu, pandanglah sebagai biji atau benih, bukan dipandang sebagai bahan mati. Bahan mati seperti apa ya? Seperti adonan apa, kemudian oh ini pendidikan itu sebuah adonan atau sebuah kain, lalu guru pendidikan itu kemudian kain itu dibentuk baju, dibentuk celana, dibentuk yang tidak. Tapi pendidikan adalah menumbuhkan. Maka memandangnya bahwa peserta didik itu sebagai biji. Bagaimana kita menyiramnya,
bagaimana kita menempatkan biji itu, bagaimana kita merawatnya, bagaimana kita menjaga dari hama. Ini Bapak Ibu. Nah, itu menurut Pak Anies. Kemudian siswa ibarat biji, siapkan media agar biji bisa tumbuh menjadi pohon yang kuat, berbuah dan bermanfaat. Dan yang keempat, prinsip pendidikan menurut Pak Anies adalah pendidikan membutuhkan proses yang panjang. Seperti halnya Bapak Ibu, kalau ingin seorang peragawan atau binaragawan ingin membentuk tubuhnya agar bisa seperti yang diharapkan, itu jangan sebentar-sebentar dilihat, waduh, baru latihan sehari 2 hari sudah menginginkan tubuhnya mereka, ya nggak bisa. Karena apa? Butuh waktu yang panjang. Maka benar apa kata pepatah dan apa yang disampaikan oleh Pak Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu sepanjang hayat, lifelong education. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari ayunan hingga liang lahat. Pembelajaran sepanjang hayat, pembelajaran seumur hidup. Ini yang perlu kita gembuskan kepada para pendidik kita. Dan pendidikan ada sebuah rekayasa. Adapun proyeksi pendidikan abad 21 ada 3 komponen. Yang menjadi sorotan yang pertama adalah masalah karakter. Ini seringkali kita melihat di depan mata kita sendiri, di hadapan kita sendiri, bahwa anak-anak ini karakternya sudah mulai menurun. Nah, sudah tidak lagi anak menghormati orang tua, sudah tidak lagi murid menghormati guru, sudah tidak lagi norma-norma yang dulu dijunjung tinggi oleh orang tua, sekarang sudah tidak bisa ditemukan lagi. Orang tua duduk di bawah misalnya, anak duduk di atas, itu seperti tidak ada masalah sepertinya. Padahal itu sebuah karakter. Adapun karakter yang pertama adalah karakter moral. Itu iman, takwa, jujur, rendah hati, sopan santun, begitu. Ini karakter moralnya. Ini sepertinya anak-anak yang tampak santun, jujur, rendah hati, ramah tamah, itu sepertinya bisa dihitung dengan jari lah. Kalau kita berkerumpul dengan orang-orang anak-anak yang, tapi mereka kebanyakan akan ulahnya yang mungkin seperti tidak kita harapkan. Ada yang suka jahil dengan temannya, tidak menghormati yang lain, jangankan sama gurunya, kadang-kadang jangankan sama sesama teman, sama guru saja kadang-kadang tidak mau menghormati. Ini masalah moral. Kemudian karakter kinerja. Karakter kinerja yang seperti apa yang diharapkan, yaitu ulet, tidak mudah putus asa, kerja keras, tangguh, tidak menyerah, tidak mudah menyerah, dan kalau bekerja tuntas. Ini yang perlu ditanamkan. Ini perlu penanaman karakter yang karakter kerja keras ini. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi. Kompetensi apa yang ingin dicapai, yaitu bernalar kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Sedangkan yang ketiga ada literasi baca, literasi budaya, literasi teks. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita kenalkan satu hal yang baru yang diusung bersamaan dengan lahirnya kurikulum merdeka ini.
atau kurikulum sekolah penggerak, ada kurikulum prototype, atau kurikulum paradigma baru. Yaitu adanya profil pelajar Pancasila. Ini Bapak Ibu, ada 6 indikator profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu yang di Sidoarjo atau yang sekitarnya yang sudah menjadi guru penggerak ada CGP, pengajar praktik ada, yang nanti yang pengajar praktik bisa chat ya saya, atau mungkin ada yang Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah penggerak baik dari PAUD, SD, SMP, SMA ada, atau bahkan pesertanya ada yang kepala sekolah penggerak atau mungkin pengawas yang menjadi komite pembelajaran di sekolah penggerak. Gitu. Ini tahu profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Maka Bapak Ibu, ketika di lembaga Bapak Ibu, ini profil inilah yang salah satu menjadi indikator profil pelajar Pancasila. Untuk menyusun program-programnya ya program yang mengarah beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Misalnya apa Bapak Ibu yang di lembaga Bapak Ibu yang mungkin yang muslim beriman ya pada saat jamaah sholat zuhur anak-anak diajak bersama-sama sholat zuhur gitu misalnya. Kalau yang universal ya setiap